Nah, selanjutnya Cak Eko, seperti pertanyaan persis yang saya ajukan kepada Cak Restok ya, dalam kaitan dengan pekerjaan jabatan yang sekarang diemban oleh Cak Eko, itu apa sebenarnya peluang yang bisa diberikan kepada universitas ataupun yang bisa diberikan kepada alumni ataupun kepada seluruh sivitas akademika. Monggo, silahkan Cak Eko. Terima kasih, Mas Didi. Selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom kepada Caca dan Ning semua yang hadir pada acara malam ini, Airlangga Roadmap to the Next Level. Ini luar biasa, Mas Didi. Ini baru pertama kali saya diundang khusus untuk berbicara dan ditagih, bukan ditagih, ditodong saya, ditodong apa yang bisa dilakukan untuk Airlangga gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali saya diundang oleh kampus yang seringkali mereka tidak tahu bahwa saya alumni dari UNAIR gitu. Dulu yang sering mengundang adalah dari Fakultas Ekonomi begitu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa saya sebenarnya bukan bukan asli dari Kementerian Perindustrian, meskipun sekarang saya di Kementerian Perindustrian. Baru tahun 2016 saya bergabung di Kementerian Perindustrian setelah kira-kira 18 tahunan lah di Sekretariat Kabinet, sebenarnya bersama-sama dengan Mbak Frida. Biasanya Mbak Frida hadir di sini. Dan kebetulan saya menangani banyak hal di Sekretariat Kabinet. Jadi kalau bicara pengalaman, Mas Didi, ini saya masih kalah jauh referensinya dengan Cak Restok tadi itu. Beliau pernah di mana-mana begitu, pernah di mana-mana, dan sekarang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang luar biasa perannya, terutama dalam masa pandemi ini. Mas, boleh nggak saya sedikit share ya, agar bisa saya memberikan insight sedikit apa sih industri itu? Karena ini dengan senang hati. Karena ini banyak sekali alumni Fakultas Hukum di sini yang mungkin termasuk juga yang lain, karena di Kementerian Perindustrian ini sedikit sekali menemukan alumni UNAIR begitu. Dan mungkin apa sih industri itu, dan kok ada orang hukum di alumni Fakultas Hukum di Kementerian Perindustrian. Dan memang banyak orang juga bertanya-tanya, saya ini insinyur apa begitu, kok mengurusi perindustrian begitu. Dan biasanya ketika tahu kalau saya ini lawyer, saya ini sarjana hukum, mereka tambah bingung lagi, kok bisa begitu. Ada sarjana hukum mengurusi perindustrian, karena selama ini ranahnya teman-teman yang dari ITB, dari ITS, dari UGM, dari IPB, pokoknya yang berkaitan dengan teknik begitu. Nah, ini kalau boleh saya share sedikit mengenai apa sih industri itu. Kementerian Perindustrian ini berkaitan dengan aktivitas kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri yang kalau di dalam KBLI mungkin atau kualifikasi baku lapangan usaha di Indonesia itu disebut sebagai industri pengolahan non migas. Ini adalah salah satu sektor yang kalau dilihat dari kontribusinya di dalam pembentukan produk domestik bruto ini selalu yang terbesar. Negara-negara industri biasanya bergantung kepada industri pengolahan. Negara-negara maju juga demikian gitu. Dan di Indonesia
Ini kontribusi sektor industri pengolahan saat ini kira-kira sekitar 17,9%. Ini 2 tahun yang lalu sempat di atas 18%, tapi karena kemarin kita dalam masa pandemi ini ada tekanan sehingga kita ada pengurangan. Kalau dilihat dari sektor-sektor lainnya, ini gambarannya seperti ini. Jadi saya mau sedikit menyampaikan saja, bukan menyombongkan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya sektor industri sebagai backbone atau tulang punggung dari perekonomian, dan itu berkontribusi biasanya itu kepada pendapatan negara dalam bentuk pajak maupun non pajak. Kalau bicara pajak itu memang mayoritas juga berasal dari sektor industri. Kemudian kalau dari bukan pajak, misalnya dari cukai, itu mungkin hampir 100% hampir 100% dari industri, terutama dari industri hasil tembakau dan dari industri minuman beralkohol. Kemudian ekspor kita sekitar 70%, ya ekspor hasil produk industri pengolahan. Kemudian tenaga kerja juga sekitar 18 juta orang, gitu, yang cukup besar juga. Apa yang Caca dan Ning lihat dan menempel pada tubuh Cak Ning semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu produk-produk industri. Dan range-nya itu luar biasa besar, makanya di KBLI itu yang terbesar itu selalu di sektor industri. Nah, kenapa ada sarjana hukum bisa nyasar di perindustrian? Ini mungkin satu perjalanan yang saya sendiri tidak pernah tahu ketika lulus kuliah mau jadi apa, karena biasanya kami kalau cangkruk-cangkruk itu omongannya mau jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, atau bidang-bidang yang memang biasanya berkaitan dengan hukum. Saya dan Cak Restok ini salah satu anomali. Kami berada di lingkungan yang sedikit berbeda begitu. Apalagi saya sebelum menjabat sebagai Dirjen KPAII, saya bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Juga merangkap sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Ini jadi satu-satunya sarjana hukum yang memimpin badan litbang di Kementerian Perindustrian, yang isinya adalah para engineer, para peneliti, para prarekayasa, kemudian mereka yang ahli-ahli betul di bidang industri. Saya juga sempat memimpin kongres litbang di forum yang diselenggarakan oleh Kemenristek, waktu itu Kemenristek Dikti, dan menjadi chair dalam satu forum di mana co-chair saya itu adalah kepala BPPT, dan seluruh peserta yang ada di ruangan itu adalah engineer, begitu. Tapi saya tadi menyampaikan saya bisa itu karena saya keluar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di mana di sana kami belajar dan dididik, terutama pendidikan di kantin, Mas Didi. Pendidikan di kantin itu luar biasa berpengaruhnya, sangat luar biasa. Mereka yang tahan di kantin biasanya yang memang tahan banting gitu. Sehingga memang kemudian menjadi tahan banting di mana-mana gitu. Mungkin kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian ini ada Purchasing Managers Index, ini penting sekali. Di Indonesia, Bank Indonesia juga biasanya mengeluarkan Purchasing Managers Index yang biasanya angkanya selalu 3-4 poin di atas angka IHS market yang biasa disebutkan. Nah, ini kondisi pandemi sekarang, Mas Didi, ini di bulan Mei kemarin
ini kita pada di posisi 55,3. Kita menunggu mungkin hari ini atau besok mungkin kita sudah ada di level mana itu. Dan berkaitan dengan kondisi ini yang tadi Mas Didik sampaikan, saya agak terlambat karena memang dalam beberapa hari terakhir ini saya ditugasi untuk memfasilitasi terkait dengan memastikan produksi gas untuk keperluan medis atau oksigen medis ini yang oleh Menteri Kesehatan diperkirakan saat ini kebutuhannya sekitar 1.700 ton per hari hanya untuk Pulau Jawa begitu. Sementara fasilitas produksi kita itu biasanya hanya 30% ditujukan untuk medis, sementara 70% untuk industri. Nah, sekarang ini dialihkan 90% untuk untuk medis, sementara hanya 10% untuk industri. Jadi ini pasti akan berdampak kepada kinerja sektor industri di bulan Juli ini sampai ke depan. Nah, terkait dengan apa yang saya lakukan sekarang, Mas Didi, saya tutup share screen ya, dan apa yang bisa dikolaborasikan di fungsi saya sekarang di ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional. Untuk di ketahanan sendiri, tugas saya adalah bagaimana menjaga iklim usaha industri, termasuk kawasan industri bisa tetap stabil, terjaga dari hambatan-hambatan, gangguan-gangguan, baik yang sifatnya di dalam negeri maupun terkait dengan kebijakan-kebijakan atau perilaku yang terjadi dalam kaitannya dengan perdagangan kita dengan negara mitra, terkait dengan trade remedies, terkait dengan beberapa hal lain, bagaimana kita bisa menjaga industri dalam negeri ini tetap punya daya saing, tetap punya daya tahan yang baik, sehingga bisa terus berkinerja dengan baik. Terkait dengan ketahanan industri juga, saya punya tugas untuk memfasilitasi sektor industri, baik itu fasilitas fiskal dan non fiskal yang diperlukan oleh industri. Untuk perwilayahan, tugas saya adalah bagaimana menjaga rencana pembangunan industri itu melalui wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri di seluruh Indonesia, dan menjaga kawasan-kawasan peruntukan industri tetap bisa ada di setiap wilayah dan membangun kawasan-kawasan industri. Kemudian tadi terkait dengan akses industri internasional, ada dua hal yang menjadi tugas saya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari rantai supply global untuk industri ini. Kemudian juga bagaimana menjalin terus kerjasama kemitraan baik dalam konteks regional, konteks bilateral maupun multilateral, termasuk dengan lembaga-lembaga internasional, juga terkait dengan promosi internasional. Jadi bulan April kemarin saya menyelesaikan tugas untuk mensukseskan Indonesia sebagai partner country di Hannover Messe tahun 2021 yang baru pada tahun ini diselenggarakan sepenuhnya secara digital. Nah, apa yang bisa dilakukan kepada Erlangga, mungkin saya sedikit memberikan gambaran terkait apa yang menjadi tugas saya untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri. Seperti saya sampaikan tadi, saya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, di mana saya membawahi 10 politeknik, 2 akademi komunitas, kemudian ada sejumlah SMK di seluruh Indonesia. Kami beroperasi di sekitar hampir 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia, melakukan shifting tenaga kerja, peningkatan kompetensi baik melalui upskilling maupun reskilling. Jadi setiap tahun ada sekitar 120.000 orang yang saya harus kembangkan dan melink and match-kan mereka dengan dunia industri. Di Jawa Timur sendiri saya punya beberapa program mulai dari Gresik, Pasuruan, Malang, Magetan, bekerja sama dengan industri-industri di sana, termasuk mulai dari penyiapan tenaga kerja di level operator sampai tenaga ahli. Jadi kami punya banyak program di Jawa Timur, mulai program Diklat 3-in-1 yang jangka waktunya hanya 3 minggu, sampai dengan program Diploma 2 yang diselenggarakan di Gresik, di Surabaya, dan di Magetan serta Pasuruan.
Ada kira-kira mungkin antara 20.000 sampai 25.000 orang yang tersentuh dari program ini hanya di Jawa Timur saja. Ini kami lakukan sampai dengan akhir tahun lalu kita mencapai selama 2 tahun 2020 sendiri selama masa pandemi mungkin sekitar 22.000 orang. Nah, konsep pendidikan yang dilakukan di BPSDMI Kemenperin adalah pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi. Jadi kami menyediakan tenaga kerja industri bekerja sama dengan industri sehingga kita customize. Contohnya di Petrokimia Gresik, mungkin ada yang hadir di sini teman-teman dari Petro, ada Nuril tuh, alumni Fakultas Hukum juga, ya, dia kalau tidak salah HRD Manager di Petrokimia Gresik. Kami punya program sudah 3 tahun terakhir, setiap tahun kami mendidik anak-anak lulusan SMK di Gresik untuk disiapkan sebagai calon-calon pegawai Petrokimia Gresik dan pendidikannya langsung di industri. Jadi rekrutmennya bersama-sama dengan Petrokimia Gresik kita lakukan, kemudian kurikulumnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya sampai dengan pemagangannya. Jadi kami siapkan semua infrastruktur kompetensi yang diperlukan, mulai dari kurikulum, tenaga pengajar yang berasal dari kampus, dan tenaga pendamping yang berasal dari perusahaan yang kita sebut biasa sebagai ICT atau in-company trainer, sehingga memastikan anak-anak yang dididik itu lengkap kompetensinya. Untuk yang kami lakukan ke Universitas Airlangga, Kementerian Perindustrian sudah banyak sekali memberikan bantuan kepada beberapa fakultas, terutama fakultas farmasi untuk pengembangan teknologi obat gitu di Fakultas Farmasi. Kemudian juga ada beberapa fakultas lain yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian. Nah, terkait dengan apa yang bisa saya lakukan, Mas Didi, saya langsung saja karena daripada ditodong lagi, di Jawa Timur ini ada beberapa kawasan industri yang sedang berkembang. Hari ini baru saja secara resmi diserahkan kawasan industri di Gresik yang namanya JIPE, Java Integrated Industrial Park Estate, ya di bawah bendera kawasan Barat Berkah Manyar Sejahtera itu yang bekerja sama dengan Pelindo 3 ya, dengan Pelindo 3 itu membangun kawasan industri yang luasnya di total mungkin sekitar hampir 2.000 hektar di Gresik, dan mereka nanti akan menerima salah satu tenan terbesarnya adalah Freeport. Sekarang masih dalam proses pematangan lahan di sana, dan kemudian nanti akan dibangun dermaga khusus untuk Freeport. Dan setelah Freeport hadir di sana akan menunggu banyak sekali industri yang menunggu hasil atau ekses produksinya Freeport. Kemudian di sana juga akan ada beberapa industri yang masuk, dan itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, banyak sekali SDM. Ini hanya untuk di JIPE saja. Sebelah JIPE ada Maspion, di sebelahnya lagi ada kawasan industri Gresik. Kemudian kalau kita agak mundur ke belakang masuk ke Sidoarjo ada kawasan industri Safe and Lock. Sebelumnya itu ada kawasan industri Sier, ada alumni Fakultas Ekonomi juga di sana yang jadi salah satu direksinya, Mas Didi juga namanya. Ada Pierre juga, Pasuruan Industrial Estate yang merupakan anak usaha dari Sier. Dari beberapa kawasan industri tersebut, kalau kita mau identifikasi kebutuhannya dengan tren pertumbuhan investasi dan industri ke depan, sampai taruhlah kita hitung sampai 2025, ini mungkin jumlahnya di sana kalau dikuantifikasi numbers-nya itu tembus lebih dari 10.000, Mas Didi. Tembus dari 10.000 orang. Nah, untuk itu diperlukan banyak sekali kompetensi yang dimulai dari level operator sampai ke level manajemennya. Nah, itu adalah salah satu potensi di mana mestinya Unair sudah bisa menangkap itu.
Jadi kalau sekarang kita bicara real saja yang bisa kita dapat, saya bisa mengumpulkan seluruh pengelola kawasan industri itu untuk bergabung ada bekerja sama untuk membuat MOU dengan Universitas Airlangga dalam penyiapan atau penyediaan tenaga kerjanya. Sehingga pendidikan itu bisa kita customize, Mas Didi. Kita akan menghasilkan mereka yang dibutuhkan oleh industri bukan sekedar sebagai pabrik menghasilkan sarjana yang nggak tahu nanti mau kemana. Nanti hasilnya seperti saya atau Mas Restok nih, nggak tahu mau kemana, akhirnya satu nyasar di Parekraf, satunya lagi nyasar di perindustrian. Kenapa tidak kita siapkan sejak awal berapa kebutuhan di JP, berapa kebutuhan di Maspion, berapa kebutuhan di Save and Lock yang ini saya menarik sekali di Save and Lock Mbak Ninis. Ini Save and Lock ini salah satu kawasan industri yang dedicated untuk kawasan industri halal. Mereka baru saja membangun klaster khusus untuk industri halal. Dan itu saya yakin akan berkembang secara pesat karena di Jawa Timur pasarnya akan luar biasa besar, apalagi kalau kita mau mendorong Jawa Timur menjadi bagian dari salah satu sentra untuk produksi produk-produk halal dunia gitu. Ini akan luar biasa sekali dan itu akan membutuhkan banyak sekali SDM, Mas Didi, dari segala macam bidang, dari semua bidang. Nah, untuk itu saya berharap mereka seperti Mas Restok ini harus diikat terus, Mas Didi. Jangan sampai lepas ini karena beliau punya potensi yang luar biasa untuk menjadi booster bagi pengembangan Airlangga ke depan. Nah, mereka-mereka seperti Mas Restok ini banyak yang nggak kelihatan, Mas Didi. Airlangga masih punya banyak orang itu, oleh karena itu saya setuju forum ini bisa terus dilanjutkan, Mas Didi, dengan mengundang berbagai macam orang untuk berbicara dari berbagai macam latar belakang sehingga kita bisa mendapat referensi lebih banyak. Dan ini diperlukan juga oleh kampus, Mas Didi. Saya seringkali diundang untuk berbicara sebagai alumni hanya untuk memberikan motivasi gitu. Saya ini SMA jurusan saya sosial, kuliah Fakultas Hukum, kemudian saya melanjutkan S2 jurusan hukum juga. Kemudian saya memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, di mana orang kalau bicara industri, Mas Didi, itu berbicara tentang intinya adalah chemical. Saya nggak pernah seumur-umur belajar tentang kimia. Saya nggak tahu rumus kimia itu. Tapi kemudian harus memimpin satu lembaga yang urusannya nggak jauh-jauh dari kimia. Gitu. Kebetulan saja saya sudah beberapa tahun ini menjadi bagian dari salah satu perusahaan di Gresik untuk menjadi pengawasnya, dan itu adalah salah satu perusahaan petrokimia juga begitu. Jadi pengembangan kompetensi dan karir ini demikian luas, Mas, apalagi ke depan. Saya punya program yang di Kementerian Perindustrian yang namanya Making Indonesia 4.0, dan salah satunya adalah membangun yang disebut Pusat Inovasi Digital dan Pengembangan SDM Industri 4.0. Kami membangun itu untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, karena disrupsi teknologi termasuk juga disrupsi budaya yang masuk ke Indonesia ini harus kita antisipasi, sehingga anak-anak kita ke depan ini harus kita siapkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan masa depan. Bagaimana caranya? Kita harus siapkan showcase-nya sehingga mereka bisa melihat seperti apa sih yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian kompetensi apa yang diperlukan. Saat ini bicara tentang coding, Mas Didi, ini tidak hanya dibutuhkan untuk mahasiswa teknik, mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum pun harus paham tentang itu. Saya punya pengalaman membangun Apple Academy di Serpong, kemudian ada di Surabaya juga bersama Universitas Ciputra, dan di Batam bersama Apple terkait dengan waktu itu karena saya pakai Apple kebetulan ini terkait dengan kita ingin Apple juga berinvestasi di Indonesia karena skema bisnisnya yang berbeda sama sekali. Kami memaksa mereka untuk membangun area R&D center di Indonesia, dan itu dengan cara membangun Apple Academy. Yang dihasilkan di sana bukan produk, Mas Didi.
Yang dihasilkan di sana adalah brand, adalah kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia sehingga mereka bisa menghasilkan produk-produk yang saat ini sudah nilai ekspornya sudah luar biasa. Nah, cara-cara seperti ini mestinya harus terus-menerus dikembangkan. Oleh karena itu, Universitas Airlangga saya yakin perlu banyak orang dari berbagai macam latar belakang, terutama mereka yang paham mengenai bagaimana mengantisipasi ke depan. Mereka yang punya pengalaman di level dunia, saya kira penting sekali bisa menjadi anchor bagi banyak orang sehingga bisa menarik banyak orang untuk bisa bergabung dan bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk membangun Airlangga. Kalau saya ini asli Surabaya, Mas Didi, tapi saya besar di Jawa Barat. Saya besar di Bogor. Saya kembali lagi ke Surabaya, masuk ke Airlangga karena saya tahu waktu itu ini kampus yang baik, top di antara top 5 kampus-kampus di tanah air waktu itu berdasarkan Sipan Maru. Nah, sekarang saya melihat melihat bahwa pengalaman saya di Jakarta sekarang, saya melihat banyak sekali lulusan Unair yang tidak banyak ada di Jakarta itu luar biasa pencapaiannya. Saya waktu diterima di Setnek, saya diuji oleh salah satu pejabat di Setnek. Waktu itu jabatannya adalah Menteri Sekretaris Negara, namanya Pak Widodo Gondowardoyo. Salah satu alumni Unair. Kalau tidak salah orang tua beliau ya dekan Fakultas Hukum pertama kita. Itu bertanya kenapa ada anak Surabaya nekat ke Jakarta dan apalagi sampai mengapply di Sekretariat Negara gitu. Karena dia tidak pernah menemukan itu. Nah, ini kita harus dorong alumni dari kampus ini bisa keluar dari Surabaya sehingga bisa terlihat dan mereka bisa berperan di level nasional dan global. Saya melihat orang-orang seperti Mas Restok ini, kemudian ada Cak Kadir, kolega saya sesama Direktur Jenderal, ini orang-orang luar biasa. Ini mestinya yang harus terus-menerus kampus pelihara, diikat terus, jangan jauh-jauh dari program-program kampus sehingga bisa terus berkontribusi kepada kampus. Saya kira itu dulu Mas Didi, ini nanti saya akan terlalu banyak berbicara, ini sudah pukul 20:11, karena sebentar lagi saya harus bergabung dengan tim. Ini sudah 1 minggu ini saya sibuk dengan urusan oksigen, Mas Didi, pemenuhan oksigen untuk industri, sehingga nanti mungkin saya harus bergabung lagi dengan rapat untuk penyiapan gas ini. Silakan Mas Didi. Oke, luar biasa Cak Eko. Nah, mosok rek kalau kita sudah punya yang namanya orang-orang seperti Cak Restok, Cak Eko, terus mari ngono, nggak diikat dan dibiarkan saja, nggak pernah disenggol, lah luar biasa. Jadi saya kira teman-teman sekalian, ya, ini adalah satu hal yang betul-betul kita perlu perhatikan bahwa yang namanya Cak Restok, Cak Eko, dan mungkin masih banyak lagi alumni-alumni yang sukses itu sebenarnya memiliki panggilan atau memiliki kepedulian untuk ke kampus gitu ya. Nah, sayangnya yang kita butuhkan selama ini itu organisasi alumni yang bisa mengkoneksikan, bisa menggandengkan, bisa mengguyupkan dan bisa menyambungkan. Inilah yang sekarang ini masih menjadi persoalan. Jadi mudah-mudahan dari diskusi malam hari ini ya kita mencoba untuk semakin merekatkan dan semakin banyak berkomunikasi, membuka siapa saja sebenarnya yang memiliki potensi dan bagaimana caranya kemudian kita bisa mengembangkan universitas yang kita cintai menjadi semakin hebat. Nah, satu Pak Cak Eko, terkait dengan pencalonan Cak Kadir, menurut Pak Cak Eko gimana pendapatnya? Itu sebagai penutup ya, monggo silakan. Kita perlu tokoh yang sudah punya reputasi di level nasional dan global, Cak Didi. Itu saja. Wah, mantap, luar biasa. Jadi kita memang butuh seorang figur ya yang bisa
membantu untuk merealisasikan semuanya to the next level. Jadi kita butuh orang figur semacam Cak Kadir Jailani ya untuk menjadikan menjadikan Erlangga bisa berkiprah di tingkat nasional dan juga bisa berkiprah di tingkat internasional. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dan saya sudah kadung janji kepada Cak Restok ataupun Cak Eko untuk tidak menyita waktu beliau berdua sebagai eselon 1, saya tahu ya sampai malam-malam rapatnya gitu ya, tidak pernah berhenti, namun hari ini bersedia meluangkan waktu ketemu kita dan bahkan menantang acara seperti ini jangan hanya sekali. Nanti akan kita lanjutkan lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ya kudu dilanjut lagi. Harus dilanjut lagi. Oke, ya Cak Ahen kita lanjut lagi ya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua yang hadir juga pada malam hari ini. Nah, acara ini juga disiarkan secara live streaming di YouTube ya, dan ini nanti akan kita record dan kita akan sebarkan. Mudah-mudahan juga bisa banyak dilihat atau banyak didengar oleh kawan-kawan kita sesama alumni ataupun juga di kampus ataupun adik-adik kelas kita. Mudah-mudahan kita penuh optimisme membangun Universitas Erlangga dan alumninya ke depan semakin lebih baik lagi. Mohon maaf apabila selama memandu acara ini saya ada hal yang kurang, ada hal yang keliru. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya salam sehat semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.